sangat boleh dipersoalkan. Tetapi jawatan kuasa mereka mengeluarkan kenyataan sebegini rupa. Acap kali kenyataan-kenyataan seperti ini adalah berbasis kepada fakta yang telah pun mereka kumpul dan mereka uji secara internal terlebih dahulu. Sidang FIFA kacau. Malaysia meledak usai Presiden FIFA nyatakan Malaysia bersalah. Kisru sepak bola Malaysia kini mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sidang luar biasa yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, di markas besarnya, Zurich, berubah menjadi drama besar penuh ketegangan dan amarah setelah Presiden FIFA secara resmi menyatakan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bersalah atas pelanggaran serius terhadap regulasi internasional. Insiden ini menjadi catatan hitam baru dalam sejarah sepak bola Malaysia, memicu kemarahan besar di dalam negeri, dan mempermalukan federasi tersebut di mata dunia internasional. Sidang yang seharusnya tenang berubah jadi kacau. Sidang luar biasa ini awalnya dijadwalkan sebagai sesi dengar pendapat terakhir antara pihak FIFA dan FAM terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing Malaysia. FIFA memberi kesempatan bagi FAM untuk memberikan pembelaan dan bukti tambahan sebelum keputusan final dijatuhkan. Namun, suasana yang seharusnya formal dan teratur berubah menjadi kekacauan diplomatik ketika Presiden FIFA, Gianni Infantino, membacakan hasil akhir investigasi. Dalam pernyataan resminya, Infantino dengan nada tegas menyampaikan, setelah meninjau seluruh dokumen, kesaksian, dan bukti yang dikumpulkan selama 8 bulan penyelidikan, Dewan Etik FIFA menyimpulkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti melakukan pelanggaran sistematis terhadap regulasi naturalisasi pemain dan manipulasi administratif. Dengan ini, Malaysia dinyatakan bersalah. Begitu kalimat itu keluar, suasana ruang sidang langsung pecah. Beberapa delegasi Malaysia berdiri dan berteriak, memprotes keputusan yang mereka sebut tidak adil dan bias. Delegasi Malaysia meledak di ruang sidang. Menurut saksi mata dari media internasional yang meliput langsung sidang tersebut, perwakilan FAM sempat memukul meja sidang dan mengeluarkan kata-kata keras kepada panel FIFA. Salah satu anggota delegasi bahkan sempat menuding FIFA memiliki agenda politik untuk menjatuhkan Malaysia. Ini penghinaan terhadap negara kami. FIFA tidak memahami situasi kami dan hanya ingin mencari kambing hitam, teriak salah satu pejabat FAM sebelum akhirnya dikeluarkan dari ruangan oleh petugas keamanan. Kericuhan berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sidang sempat diskor sementara karena suasana yang semakin tak terkendali. Beberapa perwakilan negara lain yang hadir dalam sidang bahkan memilih meninggalkan ruangan untuk menghindari situasi memanas tersebut. Sementara itu, media asing menggambarkan kejadian itu sebagai salah satu momen paling memalukan bagi Federasi Nasional dalam sejarah FIFA modern. FIFA tak gentar. Malaysia tetap bersalah. Setelah situasi sedikit terkendali, sidang kembali dilanjutkan. Presiden FIFA menegaskan bahwa keputusan sudah final dan tidak ada kompromi untuk pelanggaran yang menyangkut integritas sepak bola dunia. Sepak bola bukan tempat bagi kebohongan, manipulasi, atau permainan politik. Fakta yang kami temukan tidak bisa dibantah. Malaysia telah melanggar aturan secara sadar dan sistematis, ujar Infantino dalam pernyataannya. FIFA pun langsung mengesahkan sejumlah sanksi berat kepada FAM, di antaranya, larangan bertanding di kompetisi internasional selama 2 tahun, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, pemotongan bantuan keuangan FIFA Development Fund selama 3 tahun, investigasi keuangan internal terhadap seluruh transaksi FAM dalam 5 tahun terakhir, ancaman penghapusan peringkat FIFA jika dalam 12 bulan tidak ada upaya reformasi struktural. Keputusan ini menjadikan FAM sebagai salah satu federasi nasional dengan hukuman terberat di Asia sepanjang sejarah FIFA. Kemarahan dan kekecewaan di Malaysia. Begitu kabar keputusan FIFA menyebar, reaksi publik Malaysia meledak di dunia maya. Media sosial penuh dengan kemarahan dan sindiran terhadap FAM. Tagar seperti FAM malu negara, FIFA sidang kacau, dan reformasi sepak bola Malaysia langsung memuncaki tren di Twitter dan Facebook. Banyak penggemar menilai bahwa sikap arogan dan tidak mau mengakui kesalahan adalah penyebab utama kehancuran ini. Bahkan beberapa mantan pemain nasional ikut bersuara, menyalahkan pimpinan FAM yang dinilai lebih sibuk dengan politik internal ketimbang membangun sepak bola secara profesional. Mereka datang ke sidang dengan emosi, bukan dengan data. Sekarang seluruh dunia tahu betapa kacaunya sistem kita.
Ujar salah satu mantan pemain Harimau Malaya yang kini menjadi komentator olahraga. Kemarahan publik juga ditujukan pada pemerintah Malaysia, yang dianggap terlalu lama membiarkan FAM bertindak tanpa pengawasan. Beberapa tokoh olahraga menyerukan agar FAM segera dibekukan dan direstrukturisasi total di bawah pengawasan Kementerian Belia dan Sukan. FAM terpojok, pemerintah didesak bertindak. Setelah sidang FIFA berakhir, Presiden FAM mencoba memberikan konferensi pers singkat di luar gedung, namun konferensi itu berakhir ricuh. Para wartawan terus mendesak agar FAM mengakui kesalahan dan menjelaskan bagaimana pemalsuan dokumen pemain bisa terjadi. Namun, FAM tetap bersikeras menyalahkan FIFA. Dalam pernyataan singkatnya, mereka menyebut bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan akan mengajukan banding melalui jalur hukum internasional. Langkah ini justru memicu gelombang kecaman baru. Banyak pihak menilai FAM sedang menolak realitas dan berusaha mengulur waktu. Pemerintah Malaysia kini berada di bawah tekanan besar. Beberapa anggota parlemen menyerukan agar Komite Independen Nasional dibentuk untuk menyelidiki seluruh kegiatan FAM. Jika tidak, Malaysia berisiko dikeluarkan dari keanggotaan AFC dan kehilangan hak suara di Kongres FIFA berikutnya. Dunia menyaksikan kejatuhan Malaysia. Insiden di Zurich menjadi sorotan tajam media internasional. Banyak analis menyebut bahwa ini adalah krisis reputasi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, bahkan lebih parah dibandingkan skandal pengaturan skor yang pernah mengguncang kawasan pada era 1990-an. Situs olahraga Eropa menulis, sidang FIFA berubah menjadi kekacauan total ketika Malaysia menolak menerima tanggung jawab. Bagi FIFA, ini bukan sekadar hukuman, tapi pesan keras untuk seluruh dunia bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap aturan. Sementara itu, negara-negara tetangga di Asia Tenggara mulai mengkaji ulang kerjasama dengan FAM. Beberapa federasi, termasuk Indonesia dan Thailand, dikabarkan menunda rencana uji coba internasional yang sebelumnya dijadwalkan melawan Malaysia. Akhir yang pahit dan peringatan untuk dunia. Kisah ini menjadi babak paling kelam dalam sejarah FAM. Dari ambisi untuk memperkuat tim nasional dengan pemain naturalisasi, kini Malaysia harus menanggung konsekuensi dari kebohongan dan manipulasi yang mereka ciptakan sendiri. FIFA sudah menutup ruang negosiasi. Dunia sepak bola kini menunggu, apakah Malaysia akan menundukkan kepala dan berbenah, atau terus menentang dan kehilangan segalanya. Ini bukan sekadar hukuman bagi Malaysia, kata salah satu anggota Dewan FIFA. Ini adalah peringatan keras bagi semua federasi bahwa kejujuran dan transparansi adalah pondasi sepak bola dunia. Siapapun yang melanggarnya, akan jatuh. Kesimpulan, Malaysia di titik terendah. Sidang FIFA yang seharusnya menjadi upaya penyelesaian justru berakhir dengan ledakan emosi dan kehancuran reputasi. FAM kini berdiri di ujung tanduk, kehilangan kepercayaan, dukungan, dan kemungkinan besar, masa depan sepak bola internasionalnya. Bagi banyak pihak, keputusan ini menjadi pelajaran bahwa dalam dunia sepak bola modern, integritas lebih berharga dari kemenangan.